Halo, semangat pagi, 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 pagi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salve dan berkah dalam buat Ibu Bapak semuanya. Ibu Bapak, materi hari ini memang sangat menohok, menukik, karena materi ini lain dari yang lain ya Ibu Bapak ya. Dan nanti materi ini akan dibawakan langsung oleh pastor kita, Pastor Herman, atau yang terkenal Romo Cafe. Salve berkah dalam Romo, silakan Romo. Oh ya, selamat. Mantap. Selamat pagi Romo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat malam waktu Indonesia. Apa kabar semua? Baik-baik ya? Puji Tuhan, baik selalu. Sehat-sehat Romo. Oke, Peter. Siapa yang ada di atas room nih? Peter, siapa lagi? Peter, Evert. Frater Evert Romo. Sama Frater Evert Romo. Sama Frater Evert. Waduh. Frater Evert juga ada di sini. Ada Romo. Kalian sudah doa semua kan? Puji nanti Tuhan, ada yang sudah bantu baca kan? Siapa nih? Ya, Evert sama Peter Romo. Boleh Romo, disampaikan saja langsung. Standby Romo. Evert sama Peter nanti bantu. Oke, selamat malam untuk Indonesia, selamat untuk semuanya. Minta maaf di sini Yesus angkat Petrus yang tenggelam dan di belakang ada yang melindungi. Jadi santai saja. Kalian sudah buka dengan doa semua? Sampun, puji Tuhan sampun Romo. Oke, jadi kita mohon curahan Roh Kudus untuk kita semua pada malam hari ini, agar yang kita dialogkan malam hari ini menjadi bantuan untuk bertumbuh, berkembang di dalam perjalanan hidup kita. Ada benih yang jatuh saya selalu suka itu, ada benih yang jatuh di jalanan, nggak bisa tumbuh, berkembang karena burung-burung datang dan mengambil mereka makan dan dibawa ke sana, dibawa ke sini. Banyak teman-teman yang lemah karena imannya, tidak tahu tentang pengetahuan iman yang mendalam. Banyak yang datang bilang ini yang benar, mereka ke sana, ini yang benar, mereka ke sini. Jadi inilah misi kita, adalah kembali seperti Yesus, mengangkat kembali mereka dari ketidakbenaran yang dalam konsep kita ya, untuk kembali kepada Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Ada benih yang jatuh juga di tanah yang berbatu-batu, tumbuh, tetapi ketika muncul matahari mati. Banyak orang yang kegembiraan menerima Tuhan, tetapi karena begitu banyak tindihan di samping kiri kanan persoalan hidup, teman-teman yang di sana bilang begini, teman yang di sini bilang sini, akhirnya matilah benih iman itu. Ada benih iman juga yang jatuh di akar rumput, di semak belukar, karena keputusan hidup, karena kesibukan hidup, karena kecemasan hidup, tidak memperhatikan untuk membersihkan benih-benih ilalang akar yang di samping kiri kanan benih itu, maka benih itu akan mati. Dan semoga mimpi kita bahwa semua benih yang kita tanam itu jatuh di tanah yang subur, karena di tanah yang subur ini akan memproduksi, menghasilkan begitu banyak buah. Karena itu ada satu pernyataan, kita berharga di mana kita berada. Jadi kalau seandainya satu botol air ini di kios kecil harganya 10.000, kalau di restoran di harganya 15.000, di hotel berbintang 5 pasti harganya 50.000. Jadi ukuran yang sama, ketika berada di tempat yang berbeda, maka harga pun akan berbeda. Berbahagialah saudara dan saudariku dengan tempatmu yang ada, di mana engkau berada sekarang ini. Gereja Katolik, di mana semuanya ada, sakramen ada, pokoknya semua pelayanan ada, doktrinnya ada, tradisinya ada, magisteriumnya ada, kitab suci apalagi ada. Jadi mau kemana lagi? Jadi berhargalah di mana kamu berada saat ini, saudara-saudariku Katolik. Karena saya tidak mau katakan mereka tidak berharga, tetapi ukuran harga itu bergantung juga kepada tempat.
Jadi di mana kamu tanam benihmu, di tanah yang semak belukar, atau tanam benihmu di antara batu-batu, atau buang benih imanmu di jalanan, maka akan hilang. Ataukah benihmu ditanam di tanah yang subur. Jadi salam untuk Petra Tampilang, salve para pelayan paus, penyembah patung dan penghuni api purgatorium. Santai saja, kami tidak akan dipengaruhi dengan komen-komen seperti itu. Karena yang kita fokuskan pada malam hari ini adalah bagaimana melihat pertentangan sendiri di antara Protestantisme dengan Injil itu sendiri. Jadi apa yang kita malam ini jelaskan adalah kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan. Dan marilah kita buka pertemuan ini, saya juga buka dengan pertemuan ini juga dengan mengundang kehadiran Bapa, Putra, Roh Kudus, agar malam ini menjadi malam penuh berkat, penuh rahmat, dan juga menjadi kekuatan di mana kita yakini, percaya sungguh-sungguh dengan tempat kita berada di dalam gereja Katolik ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, utuslah rahmat Roh Kudus-Mu, curahkanlah berkat-Mu, terangilah pikiran akal kami, hati kami. Semoga malam hari ini menjadi juga malam penuh berkat, di mana kami mengasah iman kami, seperti Petrus katakan di dalam Yohanes 6. Kemana kami akan pergi? Kami percaya dan kami tahu Engkaulah yang Maha Tinggi. Kami percaya Tuhan, dan juga kami ingin tahu apa yang kami percaya. Kami ingin dalami apa yang kami percaya. Bantulah dan utuslah Roh-Mu, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Kelihatan tema ini sedikit menukik ya, minta maaf. Sangat menukik, sangat menukik dan luar biasa keren. Ini belum pernah kita garap, Lanjut, Injil versus Protestan. Yes. Oh, iya. Jadi Protestan ya, Protestantisme ya, sana berurat berakar sama saja. Kalau gitu mau bedakan kata ya udah, satunya isme, satunya institusi atau orangnya. Oke, yang pertama saya mau katakan bahwa tujuan tema ini bukan untuk menyinggung, menyerang siapapun. Saya hanya mau menunjukkan kebenaran dalam cinta kepada mereka dan cinta kepada kebenaran, yang seperti tertuang di dalam Yohanes 8:32. Silakan. Yohanes 8:32. Peter, silakan. Sebentar. Yohanes 8:32 ya, Romo. Oke. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan tahu bahwa kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi apa yang akan kita bicarakan malam hari ini bukan buat statement negatif, framing, tetapi kita melihat bahwa ini loh kenyataan biblis dan kenyataan yang dihidupi oleh teman-teman denominasi, atau saya ikut alur Konsili Vatikan, saudara-saudara yang terpisah. Oke. Dan ingat bahwa kamu akan membenci mungkin kekatolikan, kamu akan silakan membenci framing kekatolikan, tetapi saya mau seperti Paulus juga katakan seperti ini, Galatia 4:16. Karena Galatia kebenaran 4. itu, dan karena kebenaran itu dia akan dibenci, tapi tidak. Galatia 4:16. Ini pertanyaan adanya. Galatia 4:16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mantap. Ini yang kita hidupi selama ini. Kalau kita katakan yang benar, kita dianggap apa, Peter? Dianggap apa ya? Tadi Paulus, jangan ganti kata Paulus punya. Baca ulang deh, Peter. Baca ulang. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Dianggap musuh gitu loh maksudnya. Apakah dengan mengatakan yang benar? Apakah dengan mengungkap semua kebenaran itu aku akan menjadi musuh? Karena itu saudara dan saudariku, tidak pernah bermaksud untuk itu ya.
hanya untuk membeberkan ini dulu, kebenaran biblis, kebenaran Alkitabiah. Bukan pembenaran Alkitabiah seperti yang selalu di framing ya. Kalau kita tunjukkan kitab suci di tangan juga jadi salah ya. Bilang tafsir suka-suka ya. Kalau tidak tunjukkan bilang kita tidak pernah baca kitab suci. Jadi kita selalu serba salah lah Peter. Oke, selamat datang di beberapa poin penting kita sandingkan antara Protestantisme atau Protestan versus Injil sendiri. Yang pertama saya mau katakan bahwa mereka mengambil dari Roma 10 ayat 9, silakan. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, mereka bilang begini, saya sudah selamat dan jika mati saya masuk surga tanpa hilang keselamatan itu. Ini pernyataan. Asal mengaku nama Yesus saja ya. Ya, mereka bilang begitu karena pendasaran ada di sini. Jika kamu mengakui dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Yesus adalah penebus, kamu sudah selamat. Ternyata situasi Roma pada saat itu berbeda. Roma pada saat itu, gereja Roma, jemaat Roma berhadapan dengan dua dilema. Mengakui Kaisar sebagai Kyrios atau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau mengakui Yesus sebagai Tuhan, apa konsekuensinya Peter? Mereka akan menjadi martir, dibuang ke Koliseo dan dibunuh. Ya. Kalau seandainya mengakui Kaisar Kyrios sebagai Tuhan, mereka akan selamat. Mereka akan selamat, tidak dibunuh, tetapi keselamatan yang di sana akan hilang. Karena itu kata Paulus itu penting. Jika kamu, jika. Jadi ini memberikan sebuah kondisi, kamu pilih. Coba baca ulang deh, Peter. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Oke, kata jika kamu, apa artinya, saudara? Seandainya kamu mengaku. Karena itu ada dua opsi. Jadi itulah yang sebenarnya harus kita lihat ya. Berhadapan dengan itu. Dan juga Paulus gunakan kata homologeo untuk mengaku itu. Jika kamu mengakui, dia kata jika kamu homologeo artinya kamu harus memberikan pertanggungjawaban terhadap deklarasi iman yang kamu berikan. Bagaimana cara mempertanggungjawabkan? Peter, hanya sebut saja begitu atau dengan hidup? Dengan tindakan, Romo. Iya, dengan tindakan. Makanya ini loh, homologeo artinya memberikan pertanggungjawaban terhadap deklarasi yang telah kamu buat. Bertanggung jawab. Dalam kehidupan setiap hari orang suami yang bertanggung jawab itu bukan hanya di bibir saja kan Peter? Atau Erik? Dia harus menunjukkan bahwa ya saya bertanggung jawab dengan apa yang saya buat, dengan keberadaan saya, dengan perjuangan saya. Ini loh yang dimaksudkan itu. Dan ketika dia katakan bahwa mengakui dengan imanmu, mengakui dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, percaya itu pakai dari kata Ibrani emunah. Emunah artinya sesuatu yang pasti. Akar yang perkasa. Kalau kita tanam benih keluar pertama akar untuk menyokong pohon. Dan ketika kita membangun rumah, dibangun di atas dasar yang kuat. Wadas yang perkasa. Yesus juga di atas Petrus yang artinya batu karang untuk bangunkan gerejanya. Ini loh. Jadi ini yang harus dilihat dalam konteks itu. Tetapi kita akan menjawab dengan teks-teks. Yang pertama dikatakan bahwa mereka katakan, saya sudah selamat karena saya sudah mengaku dengan mulut saya, percaya dengan hati saya bahwa Yesus adalah Tuhan, selesai, saya sudah diselamatkan. Dan ketika saya mati ke surga tanpa kehilangan keselamatan. Hati-hati dengan pernyataan seperti ini. Kenapa? Karena ketika mereka katakan seperti itu, Injil katakan seperti ini. Makanya tadi bilang Protestan versus Injil. Oke, mereka katakan begini, Injil katakan seperti ini. Matius 24 ayat 13. Jawaban Injil terhadap statement mereka bahwa mereka sudah selamat. Dari mana itu? Oke, silakan. Matius 24 ayat 13. Ya, sebentar.
Matius 24 ayat 13. Manuel, kalau ada di YouTube tolong type juga. Ini jawaban Injil terhadap mereka. Oke. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Oke. Yang bertahan, yang mampu mempertanggungjawabkan terhadap deklarasi iman yang mereka berikan akan selamat. Bisa mengerti kan? Atau kalau tidak salah Matius 10:22. Silakan, kamu akan dibenci dan semuanya itu. Matius 10:22. Apa isinya? Matius 10:22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berarti statement bilang hanya percaya ini yang harus kita Injil jawab ya, kitab suci jawab yang bertahan, yang berjuang. Atau dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Ini pedis loh. Bahwa kamu Ini sudah kata mengaku bertahan ini, kebenaran. 10 kata ayat bertahan 26 ini sudah tindakan belum? Ya? Kata bertahan ini maksudnya hanya bertahan iman atau bertahan dengan tindakan ini, Rom? Kramernya, Ya, Rom. namanya mempertanggungjawabkan dan dengan semua hal, bukan hanya dengan mulut. Ini pertanggungjawaban itu penting, bertahan dalam semuanya itu. Contohnya, kalau kamu sudah percaya, tetapi kamu buat berdosa lagi, kamu akan kehilangan kebenaran, Peter. Ini yang berbahaya loh. Jadi mereka bilang kami sudah percaya selamat, kami nanti mati, kami akan selamat. Karena itu apa yang terjadi dengan statementnya Luther. Luther bilang begini, pecca fortiter, crede fortium. Berdosalah sekuat tenagamu, tetapi percayalah sekuat tenagamu, kamu sudah selamat. Kamu bisa berbuat cabul 1000 kali sehari, karena percaya kamu sudah diselamatkan. Wow, bahaya atau tidak statement seperti ini? Luar biasa, Rom. Luar biasa, itu berbahaya. Ibrani 10, jawaban di sini loh. Ibrani 10 ayat 26-27. Itu runtukan sola fide itu. Saya bacakan, Romo. Ini baru Ibrani 10, 26-27. Oke. Sebentar. Santai ya, yang ada nyemilan ya, santai saya juga lah. Oke, silakan. Sebentar, Romo. Sarapannya nggak pakai nasi, pakai roti sekarang ya. Ya, orang di sini lah. Orang-orang di sini mau bilang apa? Ibrani 10, berapa, Romo? 26 dulu. Oke. Jadi kalau hanya iman itu berarti begini, mengakui dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu. Ini kayak bilang sola fide. Sola fide mengatakan kamu percaya saja kamu sudah selamat. Hati-hati loh. Artinya percaya artinya sudah mengenal kebenaran, memeluk kebenaran. Tetapi hati-hati loh. Oke, silakan. Ibrani 10:26. Ibrani 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ngeri itu 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat akan menghanguskan semua orang durhaka. Oke, itu pertanyaan saya juga. Apakah saudara-saudara denominasi Protestan, apakah setelah iman, menerima kebenaran iman, mengakui, dibaptis, tidak berbuat dosa lagi, Peter? Gak mungkin, Romo. Pasti berbuat dosa, Romo. Akan berdosa. Tetapi mereka bilang sola fide selesai. Tapi ini loh, barang siapa sengaja berbuat dosa setelah memeluk kebenaran, walaupun sudah menerima kebenaran, apa yang terjadi? Tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Melainkan akan dibuang ke neraka. Dan api itu akan menghanguskan. Dan kalau mereka bilang, ya kami tidak berbuat dosa lagi setelah beriman. Jangan tipu. 1 Yohanes 1 ayat 8.
Kalau kita katakan bahwa kita tidak berdosa, kita tukang tipu. Dan kebenaran tidak ada pada kita. Artinya, setelah kamu berbuat dosa, kebenaran itu jauh dari kamu, hilang dari kamu. Walaupun kamu sudah mengakui bahwa dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu, ini loh, hati-hati. 1 Yohanes 1 ayat 8. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Artinya sola fide tidak pakai lagi di sini kalau kamu berbuat dosa lagi. Keselamatan tidak ada lagi kalau kamu buat berdosa lagi. Tetapi syukur Katolik itu ada ayat 9-nya. Silakan ayat 9 tadi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bisa mengerti kan, Mas? Tapi ada persoalan di sini, Romo. Menurut mereka. Ya, kita mengaku aja langsung ke Yesus Kristus. Nanti sebentar kita jawab. Itu poin juga. Okay. Protestan versus Injil. Saya sudah tahu nanti kamu arahnya ke sana. Nanti kita jawab sebentar ya. Minta maaf. Jadi dinamika keselamatan bagi teologi denominasi Protestan itu begini. Keselamatan sesat ketika mereka mengakui iman mereka sudah selamat. Jadi sudah hilangkan. Dosa masa lalu sama dengan kita teologi Kristen Katolik juga. Bahwa pembaptisan mengakui Yesus dan dibaptis, dosa masa lalu kita sudah dihapus. Tetapi Katolik bilang dosa masa sekarang, dosa masa depan itu akan selalu terjadi. Makanya keselamatan itu sebuah proses perjalanan bagi kita Katolik. Tapi bagi mereka tidak. Setelah beriman, dosa masa lalu, dosa hari ini, dosa masa depan, sudah. Karena Yesus sudah menebus mereka di salib, selesai. Makanya kontradiksi dengan apa yang dikatakan yang barusan kita baca kan, Peter? Ya, kontradiksi tidak. Sangat kontradiksi. Makanya versus Injil menjawab mereka. Kok kamu bilang sudah selesai setelah percaya? Tidak loh, kamu harus berjuang, bertahan. Kamu harus menjaga keselamatan yang telah kamu punya itu. Dan itu gimana kalau kamu tidak jaga? Kalau kamu sengaja berbuat dosa lagi, tidak ada lagi korban penghapusan dosa. Kalau kamu berdosa, kamu jauh dan tidak ada kebenaran pada kamu. 1 Yohanes 1:8. Kalau Katolik kan masih ada kan mengaku dosa. Nanti kita lihat mengaku dosa di siapa ya. Kalau mereka bilang mengaku dosa langsung kepada Tuhan atau mengaku dosa di orang yang didelegasikan untuk minister atau duta rekonsiliasi. Oke, Titus 1:16. Titus 1:16. Titus 1:16. Oke, kalau Dante bisa naik, silakan supaya baku bantulah. Atau Angel, atau siapa? Erik. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman. Titus 1:16. Titus 1:16. Titus 1, oh sorry, tadi Titus 1:6. Titus 1:16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Iman dan perbuatan penting ya. Keselamatan itu diekspresikan dengan seluruh perjuangan hidupmu, pertanggungjawaban hidupmu, bertahan. Bukan hanya di kata ya. Kata-kata. Lihat, baca ulang Titus itu. Mereka mengakui bahwa mereka sudah mengenal siapa? Tuhan. Tetapi perlakuan mereka jauh dari menyangkal Tuhan sendiri. Baca ulang deh. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi, saya sudah selamat dan jika mati saya masuk surga tanpa kehilangan keselamatan. Injil kitab suci sudah jawab. Out ini pernyataan ini, jangan marah ya. Kita singkirkan. Injil tetap menang daripada mereka ya. Oke, poin pertama. Silakan Peter mau tanggap atau Erik atau teman. Ya, aku tanggapin Romo.
Jadi pertanyaan berikutnya adalah yang aku tadi mengutip dari Ibrani berapa ya tadi Romo ya? Bahwa 10. tidak ada Ibrani 10 ya, Ibrani 10 yang untuk pengampunan dosa mau pakai apa lagi? Hanya satu kali saja. Lalu ada perbuatan dosanya. Maka perbuatan dosanya tadi itu aku tertarik dengan 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 tadi. Jadi bahwa kita tidak berdosa maka kita menipu diri kita. Dan kebenaran tidak ada pada kita. Artinya Dan kebenaran tidak ada. hilang semua kebenaran karena kamu berdosa. Ya. Maka opsi ayat 9, mengakulah dosamu. Supaya ayat Allah itu setia dan setia juga cintanya kepada kamu. Ya. Tapi mengaku dosa sesuai dengan yang dimandatkan oleh dia, bukan mengaku dosa suka-suka ya. Di atas pohon, di bawah pohon. Jadi mau pakai apa lagi untuk pengampunan dosanya kalau gitu ya? Oke, poin pertama sudah? Sudah Romo. Oke, masuk poin kedua. Saya selamat karena iman, perbuatan dan ketaatan tidak perlu. Berapa kali kita dengar pernyataan statement seperti ini dalam khotbah-khotbah pimpinan mereka? Setiap hari. Setiap hari. Karena mereka ambilnya dari mana? Saya mau kupas Roma 3:28. Karena mereka tertutup 3:28 tapi tidak mau baca sampai 3:31. Jadi ini jadi soal ya. Oke, Angelus atau Peter, tolong bantu atau Everett. Roma 3:28 ini yang menjadi kunci bagi Luther yang dia tambah kata alien, tambah kata alien ya, Peter ya. Oke, silakan. Ya maaf baru naik, bocil masih bangun masalahnya. Jadi kalau sebentar ada dengar suara berisik bocil ya harap dimaklumi. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh karena hanya iman. Oh enggak gitu ya. Bentar tambah lagi. Jangan pakai hanya dong. Ya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Oke, di sini atau adakah sebentar, maaf. Oke, di sini kita harus lihat bahwa Paulus mengatakan bahwa bukan karena perbuatan hukum Taurat, bukan karena perbuatan-perbuatan kasih. Jadi jangan gunakan ini untuk pembenaran. Paulus konteksnya dia berhadapan dengan situasi di mana dia datang. Dia kenal baik hukum Taurat. Muridnya Gamaliel. Guru yang terhormat, kata Kisah Para Rasul. Jadi dia datang dalam posisi ini. Dia bilang, kasih karunia. Lalu saya bilang, mereka itu tentang Roma. CD-nya di Roma. Lalu mereka pakai surat Roma untuk pembenaran mereka. Ironis ya, Mo ya. Iya, ironis juga. Karena ini penting. Jadi situasinya seperti ini. Roma tadi dalam ruang lingkup bahwa kamu percaya siapa? Kamu mau mengakui Kaisar sebagai Kyrios Tuhan atau kamu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Ini jadi persoalan ya. Karena itu dia harus menunjukkan Tuhan Yesus, kasih karunia Allah. Karena itu imannya kepada Dia. Lalu perbandingannya itu bukan karena perbuatan, melainkan karena perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Nanti saya jelaskan bagaimana perbuatan hukum Taurat itu. Kita baca selanjutnya sampai ayat 30-31. Lanjut, Mas. Ya, ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mantap. Baca semua, jangan baca aja copot potong saja.
Seperti kata Pak Terjeri, copot, comot, cocok. Karena persoalan pada saat itu juga kembali sunat, masih protes tentang sunat dan semuanya itu. Jadi kalau seandainya persoalan seperti ini, menjalankan hukum Taurat, perbuatan itu keselamatan, kasih karunia, pembenaran karena iman, bukan karena hukum Taurat, karena perbuatan hukum Taurat. Pertanyaan saya, hukum Taurat itu contoh, perbuatan hukum Taurat itu contoh perbuatan hukum Taurat. Contoh, hari Sabat. Contoh saja ya, contoh. Persepuluhan, itu hukum Taurat. Contoh, sunat tanpa obat bius, itu hukum Taurat, hukum Taurat. Lalu pertanyaan saya, gereja mana yang sedang menjalankan persepuluhan? Di luar Katolik. Harusnya gini ngomongnya. Nah gitu. Artinya keselamatan bagi mereka tuh karena iman dan karena perbuatan hukum Taurat. Kenapa? Persepuluhan itu hukum Taurat. Cie. Hancur hatiku. Tapi lebih parah lagi, hukum Taurat tentang persepuluhan itu bukan untuk mereka, untuk orang Lewi. Dan untuk siapa lagi? Iya. Coba baca bilangan janda 26 dan anak ayat 12. miskin. Janda dan anak yatim. Angel, baca di kitab suci. Nanti mereka bilang kita tidak tunjuki kitab suci lagi, nanti mereka lawan lagi kita. Ulangan 26 ayat 12, 13. Untuk siapa? Apakah kita sekarang tanya bahwa di sana ada nama pertama yang disebutkan di situ untuk siapa? Oke. Dan dibayar pada tahun yang keberapa? Silakan. Ulangan 6. Ulangan 26, 13. 26, Mas. Aku baca, Mike. Ulangan atau bilang? Ya. Ulangan. 26, 13 ya, Romo? 12, 13. 12 dulu. Oh, 12 dulu, oke. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun yang keberapa? Persembahan, tahun ketiga. Tiap minggu? Enggak. Tiap kali bayar, jual rumah, jual mobil, tiap kali gajian. Erik, jangan tertawa lah. Inilah kita bilang versus Injil versus kitab suci, jadi kita harus bongkar lah. Oke, silakan. 26, 12 ulangan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka Peter, tahan di hasil tanahmu, hasil dompetmu, gajimu, nggak ada di sini karena persepuluhan itu hanya hasil tanah dan hewan. Jadi tidak ada bilang gaji, karena memang bukan gaji karena korupsi tentang uang itu sudah ada sejak zamannya Abraham. Makanya Tuhan bilang jangan pakai uang karena nanti bisa korupsi. Lihat saja apa yang terjadi dengan Yudas kan, uang macam begitu. Makanya jelas sekali katakan bahwa dari persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu juga hewanmu ya. Maka harus engkau berikan kepada orang siapa? Ini penting. Orang Lewi, orang baca asing, yang ada di dalam. Anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Oh, kalau mau marah saya marah. Tiga objek mau. Jadi diberikan untuk orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Empat objek ini. Kamu berikan untuk siapa? Rolex, Mercedes-Benz. Oke, ayat 13. Kalau biar marah saya karena kita ngomong versus, jadi kita harus keluarkan semua. Oke, versus kan. Ayat karena 13. Mereka bilang keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Ternyata mereka menjalankan hukum Taurat. Jadi bukan karena kasih karunia, karena iman kalau begitu. Karena mereka ada persepuluhan. Oke, lanjut. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu,
telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, 2, anak yatim, 3, dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Dan saya selalu, mereka menggunakan Maleakhi 3 ayat 7, 8, 9 sampai 10 Maleakhi 3, 8, 9, 10. Tapi mereka tidak baca Maleakhi 3 ayat 5. Itu hukuman, penghakiman untuk orang yang menindas janda, yang menindas orang asing, dan yang menindas anak yatim. Orang asing, anak yatim, dan janda kan nggak punya uang. Oh, ditindas dengan cara seperti apa? Ya, mencuri persepuluhan mereka, hak mereka untuk menerima persepuluhan, maka harus dihukum. Dan Tuhan sendiri yang menghakimi. Coba kita sandingkan dengan Maleakhi 3 ayat 5. Mereka pakai ayat 7, 8, 9, sampai 10 untuk ancam bahwa orang harus beri persepuluhan. Tetapi siapa yang mencuri persepuluhan itu harus dihukum. Ini ada di ayat 5-nya. Silakan. Maleakhi. Maaf, kita sambung ke sana karena sebenarnya bukan tema ini. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Tukang tilep ini. Orang-orang jatuhkan orang ya. berzina. Oh, haleluya. Wah, jatuh semua orang di sini di orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. 3 yang terakhir nih. Lihat 3 yang terakhir nih. Janda, anak yatim, dan orang asing. Mereka ini yang berhak mendapatkan persepuluhan. Orang upahan ya, macam 3 yang terakhir nih, yang di dalam ulangan tadi harus mendapatkan persepuluhan, tetapi mereka ditindas. Artinya anak yatim, janda, orang asing nggak ada punya apa-apa. Oh, penindasan dengan cara seperti apa? Mencuri persepuluhan sebagai hak dari mereka. Itu akan dihakimi, dihukum oleh Tuhan. Ayat ini nggak dibaca ya. Mungkin pakai kacamata yang nggak bisa melihat makanya nggak kebaca Okay. Dibaca tapi tidak dihotbahkan, itu aja. Oh, ya benar juga. Mungkin dibacakan karena sola skritura kan harus baca semua. Oke. Cuman jangan dihotbahkan ntar nggak dapat perpuluhannya Oke. Kembali ke ini baru kedua loh. Ada 15 atau 16. Jadi ini baru kedua, kita sudah berapa menit nih. Sampai jam 11 Erik 11 atau 11.30. Oke. Mau baru yang kedua, saya selamat karena iman, perbuatan, dan ketaatan tidak perlu. Tadi kita sudah sentuh bahwa diambil dari Roma 3:28 itu harus diteruskan sampai 31. Itu Paulus omong tentang hukum Taurat dan orang Yahudi. Jadi ini yang membuat perbedaan. Kamu kasih karunia kamu sebagai pengikut Kristus adalah imanmu kepada Kristus. Dan kepada Kristus adalah kepada semua yang dibuat oleh Kristus. Ini penting. Semua yang diperintahkan oleh Kristus. Bukan karena perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Pertanyaan saya, berarti teman-teman yang masih bayar persepuluhan itu akan selamat ya? Berarti bertentangan sekali dengan Roma. Roma bilang bukan karena perbuatan-perbuatan hukum Taurat, kamu lagi buat persepuluhan. Kalau begitu kenapa tidak rayakan 6 pesta? 6 pesta Yahudi. 6 pesta Yahudi yang kita temukan dalam Imamat ayat bab 23. Semua itu harus disempurnakan, dirayakan. Jangan hanya persepuluhan. Persepuluhan itu salah satu pesta. Dan pesta itu dirayakan, persepuluhan itu 3 tahun. Ingat ya, dalam tahun yang ketiga yang kita namakan tahun persepuluhan,
yang dibaca dalam Ulangan 26 ayat 12. Bukan begitu Peter tadi yang kamu baca? Betul Romo, betul. Jadi bagaimana persepuluhan tiap bulan? Di situ dikatakan tahun yang ketiga. Supaya selalu ada makanan di rumahku. Supaya mereka bisa makan dan menjadi kenyang. Jadi saya kalau bilang, yang pertama tidak ada orang Lewi di situ. Sudah bertentangan dengan aturan persepuluhan. Dan Lewi itu adalah imam Yahudi. Berarti mereka menolak imamat. Mau terima dari kita. Berarti yang lebih berhak adalah gereja yang meneruskan imamat kalau begitu. Walaupun, iya, dari segi logika terbalik logika negatif. Karena Yesus mengubah dari ritus Harun, ritus Lewi kepada ritus Melkisedek yang kita temukan dalam Ibrani 7 ayat 11. Oh ya betul. Nah, ini betul. Ya kita sampai di sana. Berarti dari segi logika terbalik, logika negatif, yang berhak menerima adalah imam. Berarti gereja mana yang ada imam kalau itu? Yang lanjut ke Melkisedek, Romo. Dan Melkisedek juga terima persepuluhan dari Abraham, walaupun hasil jara, tapi kita nggak bisa pakai itu lagi. Nanti sama anu Romo, mohon izin. Ya. Ini yang nanti mohon diberikan pencerahan. Karena Tuhan Yesus tidak memberikan pengajaran kepada muridnya uskup-uskup pertama, uskup-uskup Katolik pertama mengenai takdir loh, mengenai double